Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gerarda Anastasia Bisa dengan NIM 22104162200012. Di sini saya akan menjelaskan video presentasi dari pertemuan 1 sampai 5 yang diberikan oleh Ibu Rosalina Kumalawati. Kartografi merupakan seni ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. International Cartography Association 1973. Kartografi pada mulanya hanya didefinisikan sebagai ilmu pembuatan peta. Namun, saat ini batasan pengertian kartografi mencakup penyampaian informasi geospasial dalam bentuk peta. Saat ini, kartografi secara eksplisit dipahami sebagai suatu ilmu dan teknologi untuk memperkecil fenomena-fenomena di permukaan bumi atau benda-benda langit ke dalam suatu objek yang mudah untuk diobservasi. Peta dapat disederhanakan bahwa peta adalah gambaran dari permukaan bumi dengan ukuran yang lebih kecil, biasanya dengan skala tertentu, dan digambarkan di atas bidang datar dalam bentuk simbol-simbol yang sifatnya selektif, serta melalui suatu sistem proyeksi tertentu. Menurut para ahli International Cartography Association, peta adalah suatu gambaran yang berskala pada medium yang datar, memiliki kenampakan nyata dan abstrak yang telah dipilih sebelumnya, dan berada dalam hubungan dengan permukaan bumi atau benda langit yang lain. Menurut Erwin Reich, seorang kartografer Amerika, gambaran konveksional daripada permukaan bumi seperti kenampakannya kalau dilihat tegak lurus dari atas dan diberi tulisan serta keterangan bagi kepentingan pengenalan. Kemudian, menurut Ward 1990, sebagai penyajian atau abstraksi kenyataan geografika pada suatu alat untuk menyajikan informasi geografis dengan secara visual, digital, atau nyata. Kemudian ada komponen pada peta. Ada beberapa komponen di sini dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama, judul peta. Judul memberi petunjuk pembaca mengenai isi atau data yang tergambar, letak, dan fungsi peta. 2. Skala peta. Skala peta perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Penggunaan rumus skala umumnya digunakan dalam menggambar peta maupun denar, sehingga dapat mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Jenis skala ada skala angka atau numerik dan skala grafis. Ketiga ada legenda. Legenda adalah bagian dari peta yang terdiri atas simbol-simbol atau keterangan-keterangan mengenai kenampakan-kenampakan pokok yang pada peta yang digunakan untuk menggambarkan tempat-tempat di permukaan bumi. Kemudian ada orientasi. Orientasi atau arah mata angin adalah pedoman petunjuk arah. Arah yang digunakan untuk menunjukkan arah mata angin disebut kompas. Arah mata angin dapat dibagi menjadi 8 penjuru arah, yaitu utara, timur laut, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Pada peta, gambar bagian atas peta menunjukkan arah utara, sebelah kanan arah timur, sebelah kiri arah barat, dan bagian bawah arah selatan. Kemudian ada simbol. Simbol bentuk atau tanda yang melambangkan penjelasan tertentu pada peta. Tujuan dari penggunaan simbol pada peta adalah untuk memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari peta. Simbol dapat dibedakan menjadi 4,
titik di atas lembar. Kemudian ada sumber peta. Sumber peta dicantumkan untuk mengetahui dari mana peta diperoleh. Tahun pembuatan peta berguna untuk melukiskan data yang mudah berubah. Sumber dan tahun pembuatan peta diletakkan pada bagian bawah kolom legenda atau sudut kiri bawah di luar garis tepi peta. Selanjutnya, koordinat. Koordinat yang terdiri dari garis bujur dan garis lintang. Garis bujur dan lintang disebut juga dengan garis astronomi. Adapun garis bujur merupakan garis imajiner yang membujur dari utara ke selatan. Sementara itu, garis lintang yakni garis imajiner yang melintang terhadap sumbu dari barat ke timur. Garis bujur dan lintang biasanya ditunjukkan dengan satuan derajat. Yang terakhir ada inset. Inset pada peta merupakan sebuah peta tambahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta utama. Inset peta ini mempunyai sifat menjelaskan wilayah yang terdapat pada peta utama. Inset peta ini tentu saja mempunyai fungsi tertentu. Meskipun secara ukuran, inset ini berukuran lebih kecil daripada peta utama. Namun, keterangan yang terdapat di inset peta ini berbeda dengan yang ada di peta utama. Jenis-jenis peta. 1. Peta umum. Peta umum merupakan salah satu jenis peta jika dilihat dari isinya. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan planet bumi secara umum. Peta umum ini memuat semua kenampakan yang terdapat di suatu daerah, baik kenampakan fisik atau alam maupun kenampakan sosial budaya. Peta ini disebut sebagai peta umum karena bersifat umum dan dapat digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Dalam membuat peta umum ini, unsur-unsur yang disajikan tidak hanya satu macam saja, namun berbagai unsur-unsur di muka bumi. Contoh peta umum yaitu peta kenampakan suatu daerah yang menunjukkan pegunungan, sungai, jalan raya, pemukiman penduduk, dan lain-lain. Kemudian ada peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menyajikan informasi tentang suatu tema atau maksud tertentu dalam kaitannya dengan unsur topografi yang spesifik sesuai tema peta. Contoh peta tematik ada peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, dan lain-lain. Fungsi dari sebuah peta: 1. Memberi informasi kepada pembaca mengenai letak relief maupun absolut suatu daerah terhadap daerah lainnya di permukaan bumi. Kedua, kondisi fisik, non-fisik suatu daerah, misalnya kepadatan, jumlah penduduk, persebaran, dan lain-lain. Ketiga, memperhatikan ukuran dengan peta sehingga dapat diukur luas wilayah dan jarak di permukaan bumi. Keempat, menyajikan data tentang potensi suatu daerah sebagai alat bantu dalam hal penelitian lapangan, operasi militer, perencanaan suatu wilayah, jelajah alam, dan lain-lain. Orang yang membuat peta bertujuan untuk 1. Menyimpan dan mengomunikasikan informasi spasial atau keruangan. 2. Membantu suatu pekerjaan, misalnya membuat jalan, saluran irigasi, dan navigasi. Ketiga, membantu dalam pembuatan suatu desain wilayah, misalnya perencanaan kompleks pemukiman, jalur hijau, dan kompleks perniagaan. Terakhir ada analisis data spasial, misalnya menghitung volume debit air. Penggambaran peta yang diberi garis paralel dan meridian dari globe pada suatu bentuk bidang datar, sehingga perihal ini sama dengan menggambar sebuah peta di kertas yang dapat ditempel pada sebuah bola. Generalisasi.
suatu proses penyederhanaan yang disebabkan adanya pengecilan atau turunan peta dari skala besar ke kecil, dengan mempertahankan ciri atau karakter utama dari peta yang bersangkutan. Generalisasi peta diperlukan karena peta tematik hanya memuat informasi-informasi sesuai dengan isi tema yang disampaikan. Dalam kenyataannya, biasanya data-data sebagai input untuk informasi isi tema tersedia dalam jumlah yang begitu banyak dan tidak mungkin disampaikan semuanya secara mentah dalam suatu peta tematik. Alasan lainnya adalah peta tematik biasanya dibuat dalam skala yang lebih kecil daripada peta dasar, sehingga reduksi skala bagaimanapun akan mengurangi kedetailan informasi yang akan disampaikan. Tujuan generalisasi peta: 1. Mengurangi kompleksitas peta atau database. 2. Menjaga akurasi spasial data peta. 3. Menjaga keakuratan atribut data peta. 4. Menjaga kualitas estetika peta. 5. Mempertahankan hierarki logis elemen peta. Yang terakhir, secara konsisten menerapkan aturan generalisasi. Kemudian ada pemetaan. Pemetaan adalah suatu proses menyajikan informasi muka bumi yang berupa fakta, dunia nyata, baik bentuk permukaan buminya maupun sumber daya alamnya, berdasarkan skala peta, sistem proyeksi peta, serta simbol-simbol dari unsur muka bumi yang disajikan. Secara umum, tujuan survei pemetaan topografi adalah mengukur atau menakar keadaan bumi, kawasan, wilayah dan area, sebuah proses pencarian informasi. Mulai dari keadaan dan bentuk tanah, fitur alami, dan buatan manusia, digambar ke dalam sebuah peta dengan perbandingan skala antara gambar dan aktual. Sekian dari penyampaian materi saya. Jika ada kekurangan kata dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.